Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan bersuka cita. Dan di dalam sukacita yang dari Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu Kantate ini, yaitu dari kitab 1 Tawarikh pasal 16, ayat 23 hingga ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita simak dengan baik. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba di minggu keempat sesudah Paskah. Setelah minggu lalu kita diajak agar berjubilate, minggu ini kita diajak berkantate, yang diambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama yang berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Demikian firman Tuhan, dan ini mengajak agar kita menyanyikan keselamatan yang telah diperbuat Allah melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Seorang penulis menuliskan begini, tidak ada yang lebih disukai Tuhan daripada pujian dan ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Saudaraku, bila dikatakan nyanyian baru itu bukanlah gubahan atau aransemen yang baru. Nyanyian baru adalah nyanyian yang kita nyanyikan dengan pengalaman baru atau yang sedang kita alami. Nyanyian lama akan menjadi nyanyian baru bila kita sedang mengalaminya, bila kita nyanyikan dengan penghayatan yang baru. Dan kebangkitan Yesus dari kematian adalah dasar yang paling utama bagi setiap orang percaya untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Raja Daud di dalam nats ini. Ketika itu, dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Baginya itu adalah sebuah keajaiban, karena tabut itu adalah tanda bahwa Tuhan mau tetap bersama dengan mereka. Karena itulah saudaraku, sejak hari itu, Daud mengangkat keturunan Asaf, bertugas khusus untuk melakukan puji-pujian di kemah pertemuan itu. Daud benar-benar berkantate. Dan hari ini kita juga diajak untuk berkantate. Sekarang bagaimanakah supaya kita bisa berkantate? Di ayat 9 dikatakan, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Dan di ayat 12 dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya. Kita berkantate bila kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, dan yang dengan rendah hati mengakui bahwa itu semua terjadi hanyalah karena perbuatan Allah. Karena itu, nyanyian baru adalah kesaksian setiap orang. Bila dia telah melihat, bila dia telah mengalami dan mengagumi perbuatan Allah yang ajaib dalam hidupnya. Nyanyian baru itu adalah ekspresi dari pengalaman iman orang-orang percaya. Dan itulah yang dilakukan Daud di nats ini. Saudaraku, di dalam pasal 16 ini, Daud mengagumi. Bila tabut perjanjian itu tiba di Yerusalem,
karena tabut perjanjian itu adalah bukti kehadiran dan bukti penyertaan Allah atas mereka. Daud mengagumi perbuatan Tuhan, mulai dari pembebasan dari perbudakan Mesir. Dari situlah dia mengagumi. Allah itu adalah Allah yang setia, yang teguh pada perjanjiannya. Karena Allah merealisasikan janji-janjinya yang kepada nenek moyang mereka, Abraham, yaitu dengan memberi tanah Kanaan menjadi tanah air mereka. Dia Allah yang menjagai, yang memberkati, hingga membuat mereka menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang disegani. Itulah yang mereka puji. Karena itulah Daud mengajak seluruh Israel untuk berkantate. Sehingga Daud mengangkat Asaf dan saudaranya menjadi pemusik untuk mewakili dia dan seluruh Israel memuji-muji Tuhan melalui nyanyian baru. Karena itulah saudaraku, kita juga harus bersyukur dan berkantate bagi Tuhan bila Tuhan masih berkenan mendirikan gerejanya di tempat kita masing-masing sebagai tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan terus menjagai gereja itu siang dan malam. Bukankah itu sebuah mujizat, saudaraku? Itulah bukti bahwa Tuhan masih beserta dengan kita. Karena itu mari kita berkantate untuk itu. Dan selanjutnya di perikop ini, di ayat 23 sampai 28 ini, Daud mengajak bukan hanya Israel, tetapi mengajak segenap bumi untuk bernyanyi, untuk berkantate bagi Tuhan. Dengan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, mereka dan kita mengabarkan semua perbuatan Tuhan, juga kemuliaan Tuhan, juga perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ayat 23b hingga 24. Nyanyian adalah alat kita selain memuliakan Tuhan, tetapi juga untuk memasyhurkan dan menyebarkan, memberitahukan ke seluruh dunia tentang Allah kita, dan terutama tentang keselamatan yang sudah dilakukannya di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dan menurut sejarah yang kita baca, sudah terbukti, sudah banyak orang yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya karena mereka mendengarkan nyanyian-nyanyian tentang Yesus, baik itu di pesta-pesta rohani atau di evangelisasi. Karena itulah kita harus semakin rajin menyanyikan Tuhan, menyanyikan kebangkitan Yesus agar semakin banyak orang yang bertobat. Dan selanjutnya saudaraku, Daud berkantate karena dia mengenal dan mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti dia, kata Daud di ayat 25. Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, ayat 26. Karena itu Allah kita bukanlah hanya Tuhan bagi umatnya Israel, melainkan Dia adalah Tuhan atas semua bangsa dan segenap alam. Dia adalah Raja dunia, ayat 31. Dia adalah Allah yang mengatasi segala ilah yang lain. Karena segala ilah lain bukanlah Allah, karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi Allah Yahweh adalah Allah yang benar. Itulah yang harus kita nyanyikan saat ini. Allah kita itu benar-benar dahsyat. Lihatlah dunia ini diciptakannya melalui firman-Nya yang telah menjadi daging, yaitu Yesus Tuhan kita. Dan Yesus begitu dahsyat. Melalui kebangkitannya, Yesus mampu mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan iblis yang adalah musuh utama dan musuh terakhir manusia dan dunia ini. Dengan kebangkitannya, Yesus merampas kita yang terpenjara oleh dosa dan mengembalikan kita ke tangan Tuhan. Dan setelah itu, kepada Yesus diserahkan segala kuasa, baik di atas bumi, di bawah bumi, maupun di sorga. Dan terutama, hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Kisah Rasul 4 ayat 12.
Itulah saudaraku yang harus kita nyanyikan, yang harus kita masukkan, yang harus kita beritakan kepada seluruh dunia agar mereka mau percaya kepada Yesus, lalu mereka selamat. Tetapi pertanyaannya saudaraku, masihkah kita mengagumi kasih Allah yang luar biasa yang menyelamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu? Karena kekagumannya atas kasih karunia itulah maka John Newton menggubah lagu yang terkenal itu, Amazing Grace. Bagaimana dengan kita sekarang? Bila saya tidak salah, dewasa ini semakin banyak orang yang membuat dunia ini, yaitu harta, jabatan, popularitas, menjadi gunung batu keselamatannya. Sehingga mereka tidak pernah menyanyikan Tuhan. Tetapi mereka menyanyikan dirinya sendiri dan menyanyikan dunia ini. Karena itu cobalah tanya diri masing-masing. Nyanyian apakah yang paling banyak kita nyanyikan setiap hari? Nyanyian mengagungkan Allah kah? Atau nyanyian yang memuji atau mengagungkan dunia? Saudaraku, saya secara pribadi sering bergumul tentang hal ini. Mari kita coba renungkan. Bila ada acara nyanyi-nyanyi di gereja atau di tempat lain, nyanyian manakah yang paling banyak kita nyanyikan? Yang paling banyak kita dengar? Nyanyian tentang Tuhan, nyanyian tentang kasih Tuhan kah? Atau nyanyian tentang doa, buru pangguaran, di parsobanan, dan lain-lain. Mungkin saya tidak salah. Masih banyak ruas yang merasa bahwa menyanyikan Tuhan hanyalah kita lakukan di ibadah minggu, di pertanyaan, di sermon kategorial. Tidak perlu dan banyak dari kita yang merasa tidak perlu menyanyikannya di tempat lain. Bahkan mungkin ada yang malu menyanyikan nyanyian bagi Tuhan di acara nyanyi-nyanyi itu. Dan ini yang sering terjadi di acara-acara di gedung-gedung gereja. Sesudah kebaktian selesai, sangat jarang kita mendengar ada lagi nyanyian rohani untuk Tuhan. Hampir semuanya nyanyian untuk dunia. Bahkan saudaraku, ada yang berbahaya sekali. Karena ada lagi yang bernyanyi di daerah altar gereja atau di dalam gereja dengan lirik yang mengatakan, Pagomosma tangiang mi tumula jadi naboloni. Ya ampun Tuhan. Masa di dalam gereja kita berdoa ke dewa-dewa? Padahal ada seorang teolog Inggris yang sering memberi pengajaran Alkitab di media internet. Beliau mengatakan bahwa sekarang ini sangat mudah bagi si iblis untuk merusak gereja. Caranya yaitu dengan memasukkan lagu-lagu sekuler, lagu-lagu duniawi ke dalam gereja. Sehingga ruas Nihuria lebih hafal lirik lagu duniawi ketimbang lirik lagu dari buku ND-nya atau dari kidung jemaatnya. Lebih hafal lagu duniawi ketimbang lirik lagu rohaninya. Ini juga terjadi pada kami pendeta dan keluarga kami. Hari ini mari kita renungkan. Mengapa ini bisa terjadi? Mungkinkah karena kita kurang atau tidak lagi mengagumi perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Tidak lagi mengagumi perbuatan yang ajaib yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga tidak ada lagi dorongan di dalam hati kita untuk menghafal dan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan dimanapun, kapanpun. Mari kita renungkan saudaraku. Pertanyaannya, mengapa kita begitu malas, sering begitu malas menyanyikan nyanyian bagi Tuhan? Saya takut karena kita tidak pernah lagi mengagumi siapakah Allah kita. Atau mungkin tidak lagi mengagumi perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kita. Padahal bila kita bangun pagi,
Kita bisa melihat matahari terbit, bisa mendengar desiran angin. Kita bisa melihat langit yang terbentang luas. Bila kita mengaguminya, kita seharusnya bernyanyi. Bila kulihat bintang gemerlapkan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau, Allahku. Tetapi bila kita tidak mengenal dan tidak mengakui perbuatan Allah dalam hidup kita, maka tidak akan ada ketakjuban. Tidak akan ada rasa syukur. Dan bila rasa takjub dan rasa syukur itu tidak ada, mustahil juga akan ada nyanyian untuk Tuhan. Karena itu saudaraku, jelaslah, puji-pujian akan keluar dari hati kita hanya bila kita mengenal, bila kita mengakui, bila kita mengagumi perbuatan dan mujizat Allah dalam hidup kita. Puji-pujian nyanyian baru adalah kesaksian setiap orang tentang apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya. Karena itulah almarhum Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra pernah mengatakan, hanya orang beriman yang bisa bernyanyi. Tanpa pengalaman iman, tanpa kekaguman akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, tidak mungkin kita dapat menyanyikan nyanyian baru dan puji-pujian bagi Allah. Karena itu saudaraku, mari kita coba tanya diri kita masing-masing. Apakah kita masih mengagumi perbuatan Tuhan dalam hidup kita? Mari, kenalilah Allahmu yang telah melakukan perkara besar, yang telah menyediakan keselamatan di dalam Yesus bagi kita. Kagumilah perbuatannya bagi kita setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dari situlah kita mampu terus berkantate, memuji Allah, menyanyikan nyanyian baru bagi Dia. Selamat berkantate bagi Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Meteraikanlah itu di dalam hati kami. Sehingga mulai hari ini, kami akan terus menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan di semua hidup kami. Karena itu kuatkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Agar kami tetap disadarkan akan kehebatan, keajaiban perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami terus mengaguminya. Dan dari situlah akan meluap nyanyian baru dari hati kami bagi Tuhan. Ya Tuhan Allah yang maha baik, kami yakin dan percaya sepanjang minggu ke depan ini berkat-Mu akan melimpahi kami. Terutama bagi anak-anak atau pahokpu kami yang sedang menjalani ujian kenaikan kelas. Atau bagi yang sedang mencari studi yang lebih tinggi. Berkat-Mu pasti berlimpah dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam kegiatan, dan dalam pelayanan kami. Kami yakin pasti Engkau akan memberi kami kesehatan yang sempurna, akan menyembuhkan mereka yang sakit, akan menguatkan yang lemah, akan memberi jalan keluar bagi mereka yang menghadapi pergumulan berat, dan juga pasti akan menjagai kami yang bersuka cita, agar kami tetap bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah bangsa dan negara kami, terutama dalam mempersiapkan pemilu tahun depan, agar semuanya berjalan lancar penuh kedamaian. Dan kiranya Engkau melalui Roh-Mu menuntun kami untuk memilih pemimpin yang selalu takut akan Tuhan. Ya Tuhan Bapa gereja, berkatilah juga semua gereja-Mu dan para hamba-Mu, terutama para penginjil, sehingga melalui pekerjaan pelayanan mereka, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kerajaan-Mu semakin meluas. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Agung, gunung batu pertolongan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.